Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan salah satu bisa pimpin doa ya. Baiklah, silahkan nak. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini hadir semua ya. Iya, bagus. Kalau begitu sebelum kita mulai belajar, silahkan kerapiannya bisa dicek kembali. Kemudian tempat duduknya juga bisa dirapikan ya. Sudah semua? Bagus. Kalau gitu, anak-anak ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum ada? Baiklah, kalau gitu Ibu akan jelaskan ya. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan cerita dan menentukan ide pokok suatu paragraf. Baiklah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan menyimak, siswa dapat menentukan ide pokok. Kemudian dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Kemudian tujuan yang ketiga adalah dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan ide pokok? Belum tahu? Kalau begitu, Ibu jelaskan ya. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain yaitu gagasan pokok atau pikiran utama. Fungsi ide pokok sendiri menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Ciri-ciri ide pokok itu ada 5. Yang pertama, yaitu keberadaan ide pokok tidak berbelit. Makna dari ide pokok tidak boleh sempit, akan tetapi juga tidak boleh terlalu luas. Hal ini berfungsi supaya pembaca dapat mengerti dan mudah memahami apa ide pokok tersebut. Kemudian yang kedua, ide pokok dinyatakan secara jelas. Hal ini menyangkut segi letaknya. Selain itu, apa yang akan disampaikan atau inti dari gagasan tersebut juga harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, yaitu bersifat umum. Artinya bahwa suatu ide pokok kemudian akan bisa dijelaskan dan dijabarkan lagi. Yang keempat, memiliki kalimat pendukung. Kalimat pendukung tersebut berguna untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dari ide pokok sebelumnya, sehingga paragraf akan menjadi lebih padu dan mudah dimengerti. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, fungsi ide pokok. Ide pokok harus memiliki fungsi, seperti untuk memudahkan pembaca mengetahui inti atau pokok bahasan dalam suatu paragraf. Hal itu berguna supaya inti dari apa yang disampaikan dalam paragraf dapat tersampaikan. Cara menentukan ide pokoknya bagaimana ya? Ada yang tahu bagaimana cara menentukan ide pokok? Belum tahu ya anak-anak? Nah, kita bahas bersama-sama yuk. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Cara yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan membaca keseluruhan dari paragraf tersebut. Caranya dengan berkonsentrasi dengan cermat ketika membaca. Cara yang kedua yang dapat kalian lakukan untuk menentukan ide pokok adalah dengan membaca serta memahami kalimat. Setiap kalimat yang ada di dalam suatu tulisan atau bacaan perlu untuk kalian pahami. Hal tersebut dilakukan karena setiap paragraf terdiri dari beberapa ide pokok. Nah, yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Cara selanjutnya yaitu dengan memisahkan kalimat utama dan kalimat penjelas. Bedakanlah antara kalimat utama dengan kalimat penjelas yang ada di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama di dalam sebuah paragraf biasanya akan diikuti atau diawali oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, yang ketiga, tentukanlah kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir pada suatu paragraf. Nah, yang keempat, pokok pikiran. Dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut dan tentukan ide pokoknya. Ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama dari suatu paragraf tersebut. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang sudah Ibu paparkan. Terdapat apa saja tadi yang sudah Ibu paparkan? Ada pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, ciri-ciri ide pokok, dan cara menentukan ide pokok. Nah, kalian tadi sudah belajar ya tentang materi ide pokok yang sudah Ibu Fiska sampaikan. Sekarang Ibu Fiska mempunyai sebuah teks yang harus kalian baca secara bergantian. Nah, satu siswa membaca satu kalimat, nanti dilanjutkan oleh siswa sebelahnya. Teks ini berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, Ibu Fiska contohkan terlebih dahulu ya bagaimana cara membacanya secara bergantian. Pada paragraf pertama, Ibu Fiska akan membaca kalimat pertamanya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sebelahnya hingga titik. Lalu dilanjutkan kembali oleh teman sebelahnya. Begitu seterusnya sampai selesai anak-anak. Nah, sekarang ayo mulai dari Sinta terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan oleh sebelahnya dan seterusnya hingga selesai. Nah, kalian tadi sudah membaca teks organ gerak manusia dan hewan tersebut sampai selesai. Sekarang Ibu Fiska mau meminta kalian untuk menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Tadi ada 5 paragraf, jadi kalian harus menentukan ide pokok dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nah, Ibu Fiska contohkan terlebih dahulu dari paragraf 1. Paragraf 1 teksnya berisi salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ide pokok dari paragraf 1 ialah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama paragraf 1.
Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, kalian menentukan ide pokok dari paragraf 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab ide pokok dari paragraf 2? Ayo angkat tangan, siapa? Oh iya, Rama, silakan. Ide pokok dari paragraf 2 apa, Rama? Iya, benar. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Selanjutnya, siapa yang mau menentukan paragraf 3 ide pokoknya? Iya, Sinta, silakan. Iya, benar. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Yang mau menentukan paragraf 4 ide pokoknya siapa? Iya, silakan. Iya, benar, Zahra. Ide pokok dari paragraf 4 yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Sekarang ide pokok paragraf 5. Siapa yang mau menjawab? Iya, silakan, Rudi. Apa? Iya, benar sekali. Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, sekarang kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari setiap paragraf pada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Selanjutnya, Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Urut absen saja anak-anak kelompoknya. Kelompok 1 terdiri dari absen 1 sampai 5. Kelompok 2 terdiri dari absen 6 sampai 10. Kelompok 3 terdiri dari absen 11 sampai 15. Dan kelompok 4 terdiri dari absen 16 sampai 20. Sekarang, kalian bergabung terlebih dahulu bersama kelompoknya. Nanti Ibu jelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Nah, sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu lembar jawabnya. Di sini ada lembar jawabnya. Dan Ibu membagikan masing-masing kelompok ada 5 kotak kalimat. Di sini ada kalimat paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Tugas kalian, apa ya tugas kalian? Tugas kalian yaitu menyelesaikan masing-masing kalimat dari kotak kalimat ini hingga menjadi sebuah paragraf. Nah, satu kalimat, misal paragraf pertama, kalimatnya berbunyi, Akri seorang anak tunggal dari sepasang suami istri yang tidak berpunya ibunya. Ibunya sudah lama terkena stroke, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Nah, tugas kalian membuat kalimat selanjutnya sebanyak 3-4 kalimat. Nah, setelah kalian menyelesaikan kalimat pada paragraf 1, nantinya akan menjadi sebuah paragraf. Dan nantinya kalian susun. Masing-masing dari paragraf yang sudah kalian buat tadi, kalian susun menjadi sebuah cerita. Dan masing-masing paragrafnya, kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang sudah kalian kembangkan tadi. Misal, paragraf 1, kalian menentukan ide pokok dari paragraf 1. Dan selanjutnya, kalian harus menentukan juga ide pokok dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Begitu anak-anak paham? Ya, baik. Sekarang dikerjakan. Nanti akan dipresentasikan. Waktu pengerjaannya yaitu 30 menit. Nah, sudah selesai semua ya tugasnya. Sekarang waktunya presentasi. Untuk kelompok 1 silahkan presentasi di depan. Nah, sudah presentasi semua ya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Ibu Nisa. Sekarang kalian kerjakan tes formatif yang sudah Ibu bagikan, yang berjumlah 5 soal uraian. Setelah tadi kalian mengerjakan soal evaluasi, di sini Ibu sudah mendapatkan hasil dari evaluasi ataupun tes formatif yang sudah tadi kalian kerjakan. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang beberapa materi pada hari ini, coba hari ini kita belajar tentang apa saja anak-anak? Iya, benar, bagus sekali. Hari ini kita belajar tentang mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Nah anak-anak, setelah kalian belajar tentang materi pada hari ini, nanti kalian di rumah dapat mengerjakan soal LKPD yang meliputi pilihan ganda, esai, dan uraian ya. Nah anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, ide pokok merupakan topik utama yang dibahas pada suatu teks. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan pokok atau pokok pikiran. Nah, untuk menentukan ide pokok ada 4 cara. Di antaranya yang pertama adalah baca teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Dan yang keempat, tentukan ide pokok. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang materi pada hari ini, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam pembelajarannya anak-anak. Pada hari ini, untuk menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dapat memimpin doanya ya. Untuk ketua kelas, Ibu persilahkan. Amin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.